Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Muhammad kama sallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan azima. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh hari ini kita bertemu. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermunajat kepada Allah, seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk senantiasa kita beraktivitas dan datang ke masjid ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian sebagai program dari Masjid Ahmul Husin dan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Kemudian salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanatan dan rahmatan lil alamin. Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umatnya. Umatnya itu manusia. Semoga kita ini adalah termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana disampaikan di grup bahwasanya yang akan membawakan kajian ini adalah Ustaz Mursalim ST, karena beliau mungkin berhalangan sehingga dia tidak bisa hadir di acara ini. Pada kesempatan ini, dalam menghadapi kehidupan dunia ini, manusia ini memiliki musuh nyata, musuh yang harus benar-benar kita jadikan ia sebagai musuh-musuh tersebut itu adalah setan, baik dari golongan jin itu maupun manusia. Nah, terkait hal ini sabda Rasulullah terkait dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sungguh setan itu musuh bagimu, maka
perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi bayangkan ini, setan ini selalu menggoda kita, apalagi di subuh hari ini masih dalam keadaan mengantuk, kemudian bangun dari tidur. Itu bagaimana caranya memaksa kita melawan setan itu supaya kita tetap beranjak untuk pergi ke masjid ini. Jadi kemudian setan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua golongan. Jadi golongan jin dan dari golongan manusia. Dalam ayat yang lain surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal ins wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura, yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadi musuh yang terdiri dari setan-setan manusia. Setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Nah, kedua ayat tersebut yang saya bacakan tadi menegaskan kepada kita bahwa setan dari golongan jin maupun manusia itu merupakan musuh yang nyata, sehingga marilah kita jadikan keduanya ini sebagai musuh kita bersama. Nah, pada kesempatan ini ada 4 arah godaan setan yang harus kita hati-hati terhadap golongan ini. Setiap jin dan manusia itu yang menghalang-halangi dari kebenaran dan berusaha menyesatkan manusia, maka hakikatnya itu adalah setan. Jadi setan pun itu dapat dikatakan memiliki raja. Ini bayangkan ini, setan ini memiliki raja. Raja ini bernama Iblis. Iblis yang sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam itu telah membangkang dari perintah Allah Ta'ala. Bahkan ia berjanji untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dalam surat Al-A'raf, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Jadi setan ini akan menggoda dari depan kita, kemudian dari belakang, dari sebelah kanan kita, dan dari kiri mereka. Dan engkaulah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi hati-hati nih. Jadi setan akan menggoda kita dalam 4 arah ini. Dari depan, belakang, sebelah kanan, dan kiri kita. Apa saja godaan setan yang perlu kita kenali supaya dapat menundukkannya. Jadi godaan setan yang dari depan ini, maksudnya godaan setan dari depan yaitu iblis dan setan-setan ini, bala tentaranya, itu akan menyesatkan manusia
dari perkara-perkara akhirat. Dari depan ini. Jadi akan menyesatkan kita dari perkara-perkara akhirat. Sehingga ia ragu akan kehidupan akhirat ini. Ia ragu akan adanya balasan atas segala perbuatan yang dilakukan. Ia ragu akan adanya siksaan yang teramat pedih dan kenikmatan yang tiada duanya di surga dan lain sebagainya. Jadi ini godaan setan ini berusaha manusia menjauhkan kita dari perkara-perkara akhirat. Nah, ini senantiasa menggoda kita supaya kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa kalau kita misalnya mau mengaji, itu ada saja setan-setan atau iblis datang mengganggu kita. Jangan dulu deh, sebentar pi. Sebentar pi saya mengaji. Nanti sebentar kalau ada waktu lagi. Besok lagi seperti itu lagi. Datang lagi setan mengganggu. Inilah yang senantiasa setan ini dari depan mengganggu kita dari perkara-perkara akhirat. Nah, yang kedua, godaan setan dari belakang. Maksud godaan setan dari belakang ini yaitu iblis dan setan-setannya dan bala tentaranya ini akan menjadikan manusia cinta akan dunia. Sehingga ia selalu mengejar dunia dan melupakan akhiratnya. Jadi ia selalu dalam hidupnya ia mencari harta dengan cara tanpa memperhatikan syariat. Ia memuaskan dirinya dengan segala kenikmatan walaupun melanggar syariat. Jadi pada kesempatan ini, jadi setan dari belakang ini senantiasa menjauhkan manusia dari cinta akan dunia. Jadi ia senantiasa dalam hidupnya dari pagi sampai malam, ia selalu mencari harta saja, mengumpulkan harta saja, mencari harta tanpa melalaikan akan kecintaannya kepada hamba Allah, melaksanakan perintah-perintahnya jauh. Ini mungkin yang kedua. Jadi pertama tadi dijauhkan dari akhirat, kemudian ini dia hanya mencegah manusia selalu mencari harta saja, mengumpulkan harta saja tanpa mengingat syariat-syariatnya. Kemudian yang ketiga, godaan setan dari kanan. Dari kanan ini tadi ada dari depan, dari belakang, dan ini sebelah kanan kita. Maksud godaan setan itu, maksud godaan setan dari kanan ini yaitu iblis dan tentara-tentaranya itu akan mencegah manusia dari kebaikan-kebaikan, sehingga manusia ragu-ragu dan was-was dalam melakukan kebaikan. Ia tidak ikhlas dalam melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya. Jadi ada biasa orang-orang itu kalau misalnya mau melaksanakan amal ibadah itu biasanya tidak ikhlas. Misalnya celengan lewat di depannya, ada uang di dalamnya ini, di kantongnya 100.000 bergabung dengan 50.000, 2.000, dia memasukkan saja berapa? 2.000 rupiah. Padahal ada di kantongnya ini lebih besar itu 10.000. Bisa jadi itu kita tidak ikhlas. Bisa jadi. Jangan bila kasih masuk ini terlalu besar.
Iya. Jadi keikhlasan saja ya. Mau dia 2.000, mau 10.000, yang penting dia ikhlas. Nah itu. Kalau 2.000 baru tidak ikhlas, wah berabe ini namanya. Ustaz ya, Pak Sulaiman. Jadi ini, sehingga manusia ragu-ragu dan was-was melakukan kebaikan. Jadi yang terakhir, ini keempat adalah godaan setan dari kiri. Jadi maksud godaan setan dari kiri ini yaitu iblis senantiasa dengan bala tentaranya itu senantiasa akan menghiasi keburukan dan kemaksiatan. Bayangkan kalau dari pagi hari kemudian sampai sore hari, malam hari sampai ia tertidur, yang dia laksanakan adalah hanya keburukan saja dan kemaksiatan. Nah, kalau kemaksiatan kan banyak ya. Sehingga manusia ini terjerumus ke dalam kemaksiatan dan keburukan. Ia merasa seakan-akan keburukan tersebut itu merupakan kebaikan serta kenikmatan yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat berbagai godaan yang dilakukan oleh iblis ini dan bala tentaranya, marilah kita senantiasa tunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita meminta? Meminta rizki. Di subuh hari ini kita minta rizki berapa kali? Kita sholat subuh ini 2 kali ini di sholat subuh, duduk di antara 2 sujud. Rabbika firli warhamni wajaburni warsukni. Rezeki, selalu kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditambahkan terus rezeki kita ini. Jadi demikian itu karena Allah tidak menyebutkan mereka menggoda dari atas dan bawah, karena rahmat serta kasih sayang Allah itu turun dari atas, dan hal ini membutuhkan ketundukan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja dari ceramah ini. Sebenarnya yang akan membawakan ini adalah Ustaz Mursalin, karena beliau berhalangan. Jadi saya sebagai setelah dia, sebenarnya Pak Kiai siapa? Saifuddin. Karena saya di bawahnya Saifuddin, saya yang bergeser naik. Jadi saya kira inilah yang saya bisa dapat sampaikan. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.